Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Sogrin Official. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan sharing lagi mengenai media pembayaran baru Indonesia, yaitu Kris ya, dimana saya akan lanjut video saya sebelumnya mengenai media pembayaran masa kini dan masa depan, Kris Part 1. Dan kali ini saya akan membahas tentang kenalan dengan media pembayaran digital Indonesia, Kris Part 2 ya, dimana nanti di video ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai QR Code dan Kris. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya supaya paham ya pengertian detailnya tentang Kris. Nah, kalau yang sudah silakan jangan lupa untuk like videonya, komen dan subscribe channel ini supaya membantu saya untuk membangun channel ini ya. Oke, langsung aja kita akan membahas mengenai QR Code ya. Kita awali dengan QR Code. Di zaman digital saat ini mungkin teman-teman semua udah nggak asing lagi mengenai pembayaran digital ya, seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja dan M-Banking juga yang sudah banyak menyediakan pembayaran melalui QR Code. Nah, sebenarnya apa itu QR Code? Nah, kita akan baca dari beberapa sumber di internet. Itu mulai prima ini ya. QR Code itu adalah sebuah kode matriks 2 dimensi terdiri atas penanda 3 pola persegi pada sudut kiri bawah dan sudut kiri atas dan sudut kanan atas. Memiliki modul hitam berupa persegi, titik atau piksel, dan memiliki kemampuan yang menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol. Nah, bingung. Tentu kita nggak terlalu nyambung ya dengan bahasa seperti itu. Intinya, QR Code ini adalah pengembangan teknologi yang membantu perangkat dan dalam mentransfer sejumlah data agar kegiatan yang dilakukan bisa terlaksana dengan cepat ya, efisien dan simpel. Misalnya dalam hal bayar membayar. Nah, inilah pengertian dari QR Code secara sederhananya ya. Jadi dia adalah semacam kode matriks, jadi bentuknya persegi seperti ini. Nah, saya tunjukkan dari laptop ya, mungkin kurang jelas. Seperti ini. Jadi bentuknya ada pola-pola kode, kotak-kotak kecil ya, ada 3 kotak besar. Di situ dia bisa membaca data yang ditransfer melalui ponsel dan alat scanner kode ya. Nah, lanjut ke penjelasan mengenai Kris. Nah, kalau tadi kan menjelaskan tentang QR Code ini ya, kita lanjut ke Kris. Nah, jadi Kris ini adalah memiliki kepanjangan Respon Code Indonesian Standard. Kris ini adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Pembayaran dengan menggunakan QR Code itu disebut Kris. Dan Bank Indonesia dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code yang kalian lakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, jadi itu ya, Kris yang terbentuk dari QR Code atau kode QR diciptakan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah pembayaran ya, supaya efisien, cepat, dan lebih aman. Nah, ada beberapa penjelasan di sini. Saya akan coba baca lagi ya apa yang dijelaskan. Nah, ini ada perbedaan mengenai Kris dan QR Code. Ini ya, saya akan bacakan. Dengan adanya Kris, maka sekarang seluruh transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code hanya memerlukan satu QR Code. Karena QR itu yang sudah terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang menyediakan dan atau menerima pembayaran dengan QR Code. Jadi tidak perlu lagi kamu pusing-pusing terhadap berbagai macam QR Code dalam satu merchant, karena dengan Kris cukup satu QR Code untuk semua. Nah, Kris ini sangat menarik sekali, di mana dia menyatukan berbagai QR kode atau kode QR di berbagai merchant ya, atau berbagai media pembayaran seperti Dana, OVO, dan lain-lain menjadi satu. Jadi Kris ini bisa dibaca dari scanner di berbagai aplikasi. Nah, itulah kelebihan dari Kris ya, dia netral gitu, jadi bisa
menerima pembayaran dari semua aplikasi. Jadi nggak perlu bingung di mana nanti sobat hanya punya satu aplikasi dompet untuk membayar di satu toko yang menyediakan kris. Jadi dia menerima semua aplikasi, gitu ya maksudnya. Nah, selanjutnya mengenai apa saja model pembayaran yang bisa dilakukan dengan kris. Nah, ini menarik sekali. Menggunakan kris bisa melalui dua metode, yaitu Merchant Presented Mode dan Customer Presented Mode. Maksudnya QR code bisa diberikan oleh merchant atau tempat kalian sedang melakukan transaksi, baik itu di ten card yang ada di meja kasir maupun di alat pemindai QR code yang disediakan oleh penyedia QR code, atau dari struk transaksi, atau kalian sendiri yang menunjukkan QR code pada layar ponsel untuk dapat di-scan oleh QR scanner yang tersedia di tiap lokasi transaksi. Biasanya kode ini tertera pada ponsel yang bisa kalian akses melalui aplikasi penyedia layanan QR code. Nah, jadi untuk membaca QR code ini kita sudah tidak harus memerlukan pembaca QR ya. Pembaca QR itu yang biasanya di mesin kasir, di di mall-mall itu ada biasanya semacam pembaca QR code. Nah, jadi kris ini bisa dibaca bukan hanya dengan mesin itu, jadi bisa dibaca juga dengan smartphone ya. Jadi kalian tidak harus membeli alat itu untuk membaca kode QR untuk pembayaran ya. Nah, mengenai Merchant Presented Mode dan Customer Presented Mode nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Karena materi ini seperti yang saya bilang cukup panjang, jadi kita akan belajar sedikit-sedikit. Dan di part 2 ini kita belajar mengenai lebih dalam apa itu kris ya, bentuknya dia adalah kode matrik, bisa di-scan dengan HP, bisa di-scan dengan alat scanner kode, dan juga bisa melakukan pembayaran di berbagai aplikasi. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi untuk pembahasan lain mengenai fitur-fitur lain mengenai kris saya akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa bila ada yang ingin ditanyakan silahkan ada tulis di kolom komentar. Kita sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Penjelasan kris kita akan lanjut di lain video. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.